Berangkat dari drummer musik metal lantas menyeberang menjadi penyanyi lagu-lagu lembut, kini Marcel mencoba kemampuan di dunia akting. Untuk debutnya di dunia sinetron, Marcel dijodohkan dengan Marcella Zalianty dalam sinetron Kapan Kita Pacaran Lagi. Apakah Marcel tak akan kembali lagi ke dunia musik? Yang pasti masalah yang ada hubungannya dengan musik itu nggak bisa saya tinggalin. Jadi ya that's my life gitu. Kalau misalnya masalah acting itu hanya masalah pilihan dan masalah kesempatan. Ijong ini sekarang sedang mesra-mesranya dengan pacar barunya Dominic. Kok sampai sekarang Ijong masih malu-malu memperkenalkan Dominic kepada publik? Apakah Ijong takut umur pacaran mereka hanya singkat? Ya salah satunya juga kayak gitulah. Kalau misalnya ngapain dipublikasin kayak gitu kan, aku pikir untuk kedepannya ntar kalau kenapa-kenapa nggak enak ke dia dan lingkungannya dia juga. Semoga saja itu bukan menjadi pertanda ketidakseriusan Ijong. Iyalah, kan aku bilang aku bukan cinta monyet. Enggak sih, aku masih yang fun-fun aja kok. Maksudnya yes, kalau misalnya ada hubungan juga itu pasti serius, cuman masih dibawa lebih ke fun. Enggak yang mikir untuk merit kayak gitu-gitu, enggak lah, masih ntar. Ijong berprofesi sebagai pemain sinetron, sementara Dominic berprofesi sebagai model. Bukankah kalian harus menyatukan dua dunia yang berbeda? Lucu, dia baik, pengertian, seiman, ya, saling percaya, terus tahu profesi masing-masing, dibawa ke dunia kita aja kayak gitu. Nampak jelas Ijong sangat hati-hati ketika membicarakan Dominic. Apakah Ijong masih trauma dengan putusnya dengan Mas Hayu? Putusnya mereka sempat menerbitkan gosip, salah satu di antaranya selingkuh. Aku sih enggak ya, cuman orang-orang lingkungan aku aja, terus mungkin lingkungan pasangan aku juga, mungkin mereka belum terlalu terima kan. Ya aku nggak tahu kan orang itu mikirnya kayak gimana gitu. Sama kayak waktu aku kemarin waktu yang putus sama Ayu, itu juga ada orang yang gimana yang kayaknya ngapain sih kayak gitu-gitu, ngapain sih putus. Jadi pusing, udah nggak usah, kalau misalnya gue putus ya udah putus aja gitu, ngapain sih diurusin. Pemirsa, sebuah tabloid memberitakan bahwa Tamara Blazinski meninggalkan rumahnya. Padahal selama ini kita mengenal rumah tangga Tamara beserta Rafli adem ayem saja dan bebas dari gosip. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah pemirsa, mungkin ada yang rumah tangganya sedang bergolak, namun ada juga pasangan muda yang sedang siap-siap membangun rumah tangga mereka. Anissa Pohan serta Agus Yudhoyono sebentar lagi akan segera naik ke pelaminan. Namun sebelum perhelatan dimulai, mereka mengikuti Presiden SBY untuk nyekar di makam leluhur. Pemirsa, inilah Gospot. Belum surut pemberitaan tentang Cut Keke yang meninggalkan Gatan, kini muncul gosip yang serupa tetapi tak sama. Yaitu Tamara Blazinski meninggalkan suaminya Teku Rafli. Bisa dibilang pasangan Rafli dan Tamara sebagai pasangan yang ideal. Suami ganteng dan berduit, sementara istri cantik dan punya karir melejit. Ada apa dengan mereka? Gosip pisah rumah itu boleh jadi benar karena awak Gospot mendapati Teku Rafli Islami Pasha, anak semata wayang Rafli dan Tamara, berada di kediaman orang tua Tamara di Bilangan Pasar Minggu. Saat awak Gospot berusaha melakukan konfirmasi kepada Teku Rafli di kantornya, ternyata Rafli tidak berada di tempat. Sementara itu Tamara yang baru saja selesai syuting sebuah sinetron langsung diserbu oleh wartawan. Semua ingin meminta konfirmasi kepada Tamara. Apakah benar berita yang dilansir dari sebuah media cetak ini? Meski dikerubuti wartawan, Tamara terus berusaha menghindar. Wajahnya terus menunduk, langkah kakinya semakin dipercepat. Dan tak patah kata pun keluar dari mulutnya. Tanggal 8 Juli nanti Anissa Pohan akan disunting oleh Agus Harimurti Yudhoyono, putra Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.
Sebelum perhelatan dimulai, sesuai tradisi Jawa, keluarga presiden menyempatkan diri untuk melakukan nyekar di makam leluhur. Kemarin keluarga presiden beserta calon mempelai nyekar di makam Letjen Sarwo Edi Wibowo, orang tua dari Ibu Kristiani, mertua dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Purworejo, Jawa Tengah. Sesampainya di lokasi makam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung memimpin doa di depan nisan Letjen Sarwo Edi Wibowo. Masyarakat sekitar nampak berkerumun di balik tembok makam, berebutan untuk menyaksikan pemandangan langka ini. Selesai berdoa, Presiden kemudian menabur bunga di atas nisan dan diikuti oleh Ibu Kristiani dan kedua calon mempelai, Anissa Pohan dan Agus Harimurti Yudhoyono. Selesai tabur bunga, keluarga Presiden dan calon mempelai langsung beranjak pulang. 10 hari lagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan ngunduh mantu. Dan 10 hari lagi Anissa Pohan jadi menantu presiden. Pemirsa, rumah tangga itu bisa menjadi surga dunia, namun jika salah diurus, bisa-bisa juga menjadi neraka dunia. Surga atau neraka, tergantung bagaimana cara Anda memperlakukannya. Pemirsa, penyanyi Marcel ternyata mempunyai banyak sekali talenta. Sebelum dia dikenal sebagai seorang penyanyi, Marcel sudah cukup terkenal sebagai seorang pemain drum. Dan sekarang Marcel sedang mencoba peruntungannya dalam bermain sinetron. Sementara itu, Dewi Lestari, istri dari Marcel, juga dikenal sebagai seorang penyanyi serta penulis yang handal. Nah pemirsa, biasanya kalau udah sama-sama terkenal dan sama-sama punya karir yang bagus, ego yang berbicara. Nah, bagaimana cara Marcel meredamnya? Pemirsa, inilah Gospot. Berangkat dari drummer musik metal lantas menyeberang menjadi penyanyi lagu-lagu lembut, kini Marcel mencoba kemampuan di dunia akting. Untuk debutnya di dunia sinetron, Marcel dijodohkan dengan Marcella Zalianty dalam sinetron Kapan Kita Pacaran Lagi. Apakah Marcel tak akan kembali lagi ke dunia musik? Yang pasti masalah yang ada hubungannya dengan musik itu nggak bisa saya tinggalin. Jadi ya that's my life gitu. Kalau misalnya masalah acting itu hanya masalah pilihan dan masalah kesempatan. Ya kesempatan dalam arti bukan kesempatan yang wah kesempatan dalam kesempitan saya ambil, bukan, tapi ya apa kesesuaian semuanya, masalah jadwal, masalah waktu, masalah mood, masalah keinginan juga, itu semua harus sinkron gitu. Ketika itu sinkron, semuanya kan berjalan dengan baik. Dengan aktivitas barunya, praktis kesibukan Marcel semakin padat. Apakah Marcel sudah mengantongi izin dari Dewi untuk merambah dunia sinetron? Udah pasti, karena Dewi adalah teman hidup saya gitu. Dia partner kerja, partner segala macam, jadi otomatis saya tanya dia dan dia sih selama apapun yang bagus untuk yang baik, untuk yang layak untuk bisa ngembangin apapun yang jadi bakat saya, dia pasti bantu. Lantas dengan cara apa Marcel membayar waktunya yang berkurang untuk Dewi dan anaknya? Awal-awal ya, tapi ya itu lagi kembali lagi dia adalah teman hidup saya, teman hidup yang paling baik, yang paling indah yang pernah semesta ini kasih buat saya. Jadi ya komunikasi kita cukup baik, sangat baik menurut saya, dan kita sering bersyukur bahwa kita nggak kayaknya jarang orang bisa komunikasi kayak kita gitu. Dan sejauh ini aman-aman aja. Secara tak langsung Marcel ingin menepis gosip yang belakangan menghampiri rumah tangganya. Marcel dibilang terlalu mengekang istrinya. Oh itu urusan orang lah. Saya sih nggak terlalu peduli juga mau dibilangin ngekang. Kadang-kadang kalau dibilang ngekang juga perlu. Kalau misalnya dia melakukan hal-hal tertentu yang bikin dia sakit, bikin dia jadi misalnya dia harus ngurus kinan terus jadi nggak bisa karena dia terlalu capek hanya karena masalah kontrol, ya kita kan ngingetin, bukan ngekang sama sekali. Dewi tuh nggak bisa diem, Mbak. Dewi tuh nggak bisa diem, nggak mungkin. Sama, makanya cocok sama saya karena saya juga orangnya nggak bisa diem sama. Nggak bisa banget, nggak produktif. Gitu. Harus produktif. Marcel boleh tak peduli dengan gosip, namun Marcel harus punya cara jitu untuk meredamnya. Sekali gosip menampakkan tanda-tanda kebenarannya, sudah terlambat bagi Marcel untuk menghentikannya. Komunikasinya kita tetap pertahanin, mungkin akan lebih malah kita pergiat lagi komunikasi itu. Yang pasti ya percaya udah pasti lah gitu ya. Kalau masalah gosip sih urusan orang lah, yang gosip gitu saya sih nggak terlalu urusin, dan kebetulan Dewi juga orangnya gitu, cukup ora urus juga, saya juga ora urus, saya nggak peduli dengan gosip-gosip gitu. Ya jadi ya paling kita menyikapinya dengan apa ya, dengan kalau ada gosip kita ketawa-ketawa aja gitu.
Pemirsa, betapa bahagianya Anda jika diberi rezeki yang berlimpah. Suami sukses dalam karir serta istri mempunyai usaha sendiri. Jika keluarga Anda seperti itu pemirsa, jangan pernah lupa untuk bersyukur.